kecil, Ibu. Salam Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan dalam kesempatan ini. Terima kasih Bapak Hari Jakaria dan Bapak Ibu semuanya yang bergabung di persekutuan Zoom ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali bersyukur pada malam hari ini, di mana kami boleh bersekutu, memuji dan menyembah Allah yang hidup. Kami bersyukur atas segala berkat dan kasih setiamu di dalam hidup kami. Sebentar ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Kami mohon ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, supaya kami kedapatan layak di hadapan-Mu. Roh Kudus, urapilah kami malam ini melalui firman Tuhan yang hidup, dan setiap kami diberi telinga yang mendengar, serta hati seorang murid yang mengerti akan firman-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah anak domba Allah yang kudus. Dan Tuhan Yesus Kristuslah yang kami tinggikan dan kami muliakan. Berfirmanlah melalui mulut bibir hamba-Mu ini, dan kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam satu nama yang olehnya manusia boleh diselamatkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Glory, glory, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan malam ini kita ambil dari Matius 1 ayat 23. Saya bacakan untuk kita semua. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya. Tema kita malam ini adalah Immanuel. Bapak, Ibu, Saudara, kata Immanuel seringkali sudah pernah kita dengar, terutama di saat suasana Natal seperti sekarang ini. Dan tentu kita juga tahu bahwa artinya adalah Allah menyertai kita. Tanpa terasa sudah hampir 2 tahun, seluruh dunia mengalami situasi yang merubah pola hidup dari sebagai besar umat manusia oleh karena pandemi. Apa yang kita jalani sebelumnya telah berubah menjadi suatu hal yang berbeda. Hampir semua aspek kehidupan mengalami imbas dari kondisi tersebut. Banyak yang mengalami penurunan status sosialnya, namun ada juga yang mengalami peningkatan status sosialnya. Kita pun tidak tahu kapan kondisi di seluruh dunia ini akan benar-benar normal kembali dan pandemi benar-benar berakhir. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh mereka yang di luar Tuhan, namun juga dialami oleh anak-anak Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi tentu ada maksudnya yang baik di balik semua yang sedang terjadi. Menjelang akhir tahun 2021 ini dan untuk menghadapi tahun 2022 nanti, malam ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Gideon yang tercatat di kitab Hakim-Hakim pasal 6. Gideon ini adalah salah satu pemimpin bangsa Israel yang paling berpengaruh sebelum ada raja-raja di bangsa Israel pada masa itu. Dikisahkan pada saat itu bangsa Israel diserahkan ke dalam tangan orang Midian. Ya.
Dikisahkan pada saat itu bangsa Israel diserahkan ke dalam tangan orang Midian. Karena bangsa Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Selama 7 tahun lamanya orang-orang Israel bersembunyi dari kekejaman bangsa Midian. Dengan cara berdiam di dalam gua-gua, di pegunungan, atau dengan kata lain hidup terisolasi. Apapun yang dihasilkan oleh orang Israel pada masa itu, baik itu hasil dari tanah maupun dari ternak, selalu dimusnahkan oleh kaum Midian. Akibat penindasan yang dilakukan oleh bangsa Midian ini, maka bangsa Israel sangat menderita dan hidup melarat sampai akhirnya bangsa Israel berseru kepada Tuhan Allah. Dan malaikat Tuhan pun menampakkan diri kepada Gideon dan menyertainya. Bapak, Ibu, Saudara, ada 3 hal yang dapat kita pelajari tentang penyerahan Tuhan yang dialami oleh Gideon pada masa itu. Yang pertama adalah penyertaan Allah ternyata tidak langsung membuat segala sesuatu menjadi mudah. Seperti yang tertulis di Hakim-Hakim 6 ayat 11, demikian bunyinya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Oprat. Di Oprat ya, kepunyaan Yoas. Orang Abijer itu sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Anggur tersembunyi ya, agar tersembunyi bagi orang Midian. Bapak, Ibu, Saudara, lihatlah. Meskipun Allah telah mengutus malaikatnya, namun tidak berarti bangsa Israel langsung bebas dari permasalahan saat itu juga. Mereka masih saja tetap mengalami ancaman dan hambatan-hambatan hidup dan masih tetap hidup di dalam persembunyian. Di ayat 13, bahkan Gideon dengan berani kepada malaikat Tuhan, saat itu, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Bapak, Ibu, Saudara, hal tersebut juga sering dialami oleh sebagai anak-anak Tuhan di zaman ini. Sebagian dari anak-anak Tuhan diizinkan Tuhan untuk mengalami hambatan dan pergumulan hidup. Hal ini Tuhan izinkan bukan berarti Tuhan membiarkan diri kita bergumul sendiri. Ada hal-hal tertentu yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita, yaitu tentang kesabaran dan ketaatan. Di kitab Mazmur 55 ayat 23, demikianlah bunyinya. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dan di surat Yakobus 1 ayat 12, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, apapun pergumulan yang saat ini mungkin masih sedang kita alami sebagai orang percaya, Tuhan tidak pernah berjanji secara instan membebaskan kita dari masalah. Namun Allah ingin kita jangan khawatir. Allah ingin kita terus belajar bertahan. Sehingga kita tahan uji dan berhak menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada setiap orang yang mengasihinya.
Sebab Allah Tuhan kita adalah Allah yang menyertai kita. Dialah Sang Immanuel. Ya, dialah Sang Immanuel. Amin ya Bapak Ibu. Hal yang kedua, penyertaan Allah memberi kekuatan bagi setiap orang percaya untuk menghadapi setiap pergumulan hidup. Di ayat 14, firman Tuhan berkata, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Median. Bukankah aku mengutus engkau?" Arti dari kata kekuatanmu ini bukan diartikan sebagai kekuatan fisik jasmani dari seorang Gideon. Namun yang dimaksud dengan kekuatan pada ayat 14 ini adalah kekuatan Roh Allah yang menyertai Gideon. Dengan kekuatan Roh Allah yang menyertai Gideon, maka segala ketakutan, kekhawatiran yang ada pada Gideon telah berubah menjadi keberanian dan kepastian untuk mengalahkan bangsa Median yang telah sekian lama menjajah bangsa Israel. Hal ini juga yang Allah ingin sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita percaya Allah menyertai kita, maka kita pun harus percaya bahwa Allah juga memberi kekuatan yang sama seperti yang diberikan kepada Gideon bagi kita. Untuk tidak menjadi takut dan kita pun dapat mengatasi setiap tantangan dan persoalan hidup ini. Amin Bapak Ibu. Kitab Yesaya 41 ayat 10 dengan jelas berkata kepada kita semua. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan. Ini adalah janji dari Allah yang menyertai kita. Bahkan bukan hanya menyertai kita saja Bapak Ibu Allah. Allah pun akan memberikan kemenangan bagi kita atas setiap tantangan hidup ini. Dialah Immanuel. Dia Allah yang menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Hal ketiga. Penyertaan Allah membawa kita semakin mengasihinya. Sebab dialah satu-satunya juru selamat umat manusia. Mari kita lihat apa yang Gideon lakukan setelah dia menyadari Allah menyertai dia pada masa itu di ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Ini dilakukan oleh Gideon karena dia mengalami sendiri bahwa sungguh Allah menyertai dirinya. Gideon yang berasal dari suku yang paling kecil, namun malaikat Tuhan menyebut Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Ia hanya memimpin pasukan sebanyak 300 orang untuk mengalahkan pasukan Median yang berjumlahnya ribuan. Jika bukan karena Allah menyertai dia, mustahil Gideon dapat melakukannya. Untuk itulah Gideon mendirikan mezbah sebagai tanda penghormatannya dan pengakuannya bahwa Tuhan itulah satu-satunya keselamatan. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, apakah kita sudah mengalami Allah menyertai kita?
Ataukah kita hanya percaya karena hanya mendengar saja dari kesaksian orang-orang tentang Allah tanpa pernah kita sendiri mengalami penyertaannya? Jika kita hanya mendengar saja dari kata-kata orang tanpa mengalami dan percaya Allah menyertai kita, maka mustahil kita akan mendapat mengatasi setiap tantangan kehidupan ini dengan kemenangan. Sebab tanpa penyertaan Allah, maka kita hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, dan itu akan sia-sia saja. Nabi Yeremia menulis di kitabnya di pasal 10 ayat 23 yang bunyinya adalah, Aku tahu, ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Jika demikian, maka sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa tanpa Allah menyertai kita, sesungguhnya kita pun tidak berkuasa atas hari esok dan masa depan kita. Dan Mazmur 24 ayat 1 pun berkata, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ya. Dialah pencipta, ya. Dialah pencipta dan pemilik alam semesta ini dan segala kuasa ada di tangannya. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Sebagai penutup firman Tuhan malam ini, kita telah belajar bagaimana seorang Gideon mengalami apa yang disebut dengan Allah menyertai ketika bangsa Israel mengalami pergumulan akibat ditindas oleh bangsa Midian. Hal yang pertama adalah penyertaan Allah tidak langsung membuat semuanya menjadi mudah. Namun Allah ingin mengajarkan kepada kita untuk bersabar dan selalu taat serta jangan khawatir karena Allah akan memberikan mahkota kehidupan kepada setiap kita yang tahan uji. Hal yang kedua adalah penyertaan Allah selalu memberi kekuatan bagi orang percaya. Kitab Zakaria pasal 4 ayat 6c tertulis, bukankah dengan Kitab Zakaria pasal 4 ayat 6c tertulis, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Kekuatan bagi orang percaya bukan kekuatan secara fisik jasmani, tapi kekuatan Roh Allah yang menyertai orang percaya. Hal yang ketiga adalah penyertaan Allah membawa orang percaya semakin hormat mengasihi Allah, sebab hanya Dialah satu-satunya keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dan hanya Dialah satu-satunya pencipta dan pemilik alam semesta berserta seluruh isinya. Dan Dia pun telah lahir ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, mati di kayu salib demi menebus dosa manusia, namun Dia hidup kembali dan naik ke surga. Namun Dia berfirman, ya, namun Dia berfirman di dalam Ibrani 5 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya Allah sendiri telah berjanji kepada kita orang-orang yang percaya bahwa Allah menyertai kita, Immanuel. Dan Immanuel atau Allah yang menyertai kita adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri
melalui Roh-Nya yang kudus yang tinggal di dalam kehidupan orang-orang percaya saat ini. Dialah amin Bapak Ibu ya. Ya, dialah Immanuel itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan, saya rindu mengundang Ibu Endang untuk membawakan kembali lagu pujian Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Mari. Saya nggak buka kamera ya Bu ya, maaf ya. Nggak apa-apa, silakan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan aja saat ku menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oke. Ya Bu Bini. Terima kasih Ibu Endang atas lagu pujiannya. Bapak Ibu Saudara, 3 hal yang telah kita pelajari bersama-sama ini biarlah menjadi pegangan hidup bagi setiap kita orang-orang percaya untuk mengakhiri tahun 2021 ini dan menjalani tahun 2022 nanti. Ya, demikianlah firman Tuhan malam ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur atas firman-Mu bagi kami malam ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai kami melalui firman-Mu yang baru kami dengar ini. Kami rindu urapan Roh Kudus menyingkapkan lebih dalam lagi bagi tiap-tiap kami yang telah mendengarnya. Agar kami semakin bertumbuh di dalam iman kami, sehingga dalam kehidupan kami semakin mengasihi Allah dan mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan satu-satunya juru selamat umat manusia yang hidup serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kami semuanya. Kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Glory, glory, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Suaranya siapa tadi? Pak Martin ya? Yang mau bertanya ya? Atau yang lainnya? Kalau tidak ada, kita akan masuk doa syafaat. Saya akan mendoakan untuk setiap bicara yang hadir pada ya. Dia kepotong lagi bicara. Jadi saya memberi kesaksian tambahan aja bahwa memang teguran firman Tuhan bahwa di akhir tahun ini menyambut Natal, kita akan mengakhiri tahun ini, bahwa ingat bahwa langit tidak selalu biru, tidak selalu orang Kristen mengalami kebahagiaan.
Sehingga jangan pernah menolak bila ada kesulitan. Tapi kita percaya bahwa janji Allah itu Dia tetap menyertai kita. Apapun kondisi apapun, mungkin besok kita akan menutup tahun. Ada tahun yang membawa kita kebahagiaan, ada suasana yang membawa kita kedukaan, sedih, tapi kita percaya itulah kita semua sedang di bawah penyertaan Tuhan, mengantar kita untuk masuk tahun 2022. Kita yakin dan percaya firman ini mengingatkan kita bahwa apapun tahun 2022 kita percaya bahwa ada pengharapan di sana, ada kasih setia Tuhan, dan ada penyertaan Tuhan di sana bagi kita orang-orang yang percaya yang tadi dikatakan Immanuel. Tuhan menyertai kita semua. Jadi jangan pernah takut. Apapun masalah, apapun kesulitan di tahun yang penuh dengan kasih sayang rahmat Tuhan itu. Bahwa kita pegang janji Tuhan. Dia tetap menjaga, menyertai umatnya. Tuhan memberkati kita. Kira-kira begitu. Tambahkan. Terima kasih firman-Nya yang menguatkan kita. Shalom, Andoko. Shalom, Bu Mimi. Bilang mau. Ya, Shalom. Shalom, Pak Andoko. Binata. Atau Ada banyak ya, jawab ya. Mama kasih masuk tambahan. Mau tanya boleh Bu. Bu Mimi, boleh tambahan? Ya boleh. Memang kita sebagai orang Kristen itu harus menghadapi ujian. Dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Pasti Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Amin. Setiap ujian yang kita hadapi itu mendatangkan kebaikan. Dikatakan Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi. Gitu. Mengapa ujian kita harus hadapi supaya kita naik level, ya, supaya iman kita semakin dewasa. Dikatakan Immanuel, Allah beserta kita, gitu ya. Jadi kita percaya bahwa Allah nggak pernah meninggalkan. Mungkin doa-doa kita belum dijawab, kita yakin Tuhan punya rencana, punya maksud yang indah di dalam pembentukan yang kita hadapi pada saat ini, gitu. Jadi puji Tuhan, firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita karena kita punya Allah Immanuel. Allah beserta kita senantiasa dalam keadaan apapun, Allah beserta kita. Bahkan kita sebagai umat Tuhan yang paling penting mengucap syukur dalam segala waktu. Bukan waktu diberkati kita baru Allah itu baik. Tapi dalam keadaan doa belum dijawab, dalam kekurangan, enggak berkata Allah itu baik. Mari kita belajar mengucap syukur karena kita punya Allah Immanuel. Allah beserta kita. Puji Tuhan. Amin. Amin. Saya Ya. ingin nyanyi satu lagu ya. Ya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, terdengarlah sini sana banyak kabar menggempakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia
bergerak. Kedengarlah sini sana banyak kabar berkembang, berlindunglah dalam sabda. Sama-sama. Sama-sama. Jangan sekali lihat dunia bergejolak, kedekanlah sini sana banyak kabar mengembangkan, berlindunglah dalam sabda. Kita harus banyak berlindung, ya. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan tambahan dari saya, dia menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Amin. Shalom. Amin. Dan amin juga masukan dari Bapak kita hamba Tuhan, dari Bapak Reples, Bapak Bakti Siregar, Bapak Andoko Winata Jambi. Boleh juga, silakan. Saya Yes. tanya Bu Mimi. Silakan Pak Handoko, Pak Liman. Tanya ya, sedikit ya. Ya. Halo? Ya. Dengan suara saya dengar ya? Ini Bu Mimi. Halo? Ya. Dengar, Pak. Dengar Pak, terusin. Terusin ya. Ya. Bu Mimi, kalau Gideon itu disuruh Tuhan, tapi rasanya Gideon itu nggak percaya gitu. Minta tanda ini, tanda itu dikasih, minta tanda lagi. Rasanya nggak yakin tanda diminta terus sama Gideon. Nah, pertanyaan saya sederhana Bu Mimi, apakah zaman sekarang boleh minta tanda sama Tuhan? Kalau kita melakukan apa-apa itu tanda dari Tuhan dulu baru kita gerak, atau bagaimana Bu Min? Itu pertanyaan saya secara sederhana. Mungkin bisa jawab ini supaya saya tanda itu berlaku zaman sekarang atau enggak gitu. Itu Bu Min. Halo, salam Pak. Ya. Ya, sekarang kita itu kan hidup dengan iman dan percaya, Pak. Saat ini kita hidup dengan iman dan percaya. Jadi tidak perlu. Jadi kita percaya kasih. Nah, itu Bapak Ketek, Bapak Bakti Siregar, boleh kasih tambahan masukan Pak? Ya, Bapak Raples juga, Pak Andoko Winata dari Jambi juga, Oi Cheng Han, boleh kasih tambahan masukan semuanya. Baik, kalau boleh saya kasih tambahan. Orang Israel minta tanda, orang Yunani minta hikmat. Ya, jadi artinya soal minta tanda itu bagaimana saudara intimate dengan Tuhan. Sama juga dengan hikmat. Saudara intimate dengan Tuhan itu akan menjawabnya. Tapi bagi orang yang beriman, dasarnya sola scriptura. Mengetahui isi hati Tuhan dengan membaca Alkitab yang tersurat. Lalu kita minta Roh Kudus menerjemahkannya dalam hati kita. Bagi kita, bagi saya pribadi,
Yang penting apa yang saya gumuli, yang saya doakan, Tuhan menjawab. Tandanya bagi saya nggak perlu. Kalau saya. Ya, tapi kalau saudara pun menginginkan, nggak ada masalah. Kok dia dekat, tidak jauh. Kalau dia jauh, boleh kita minta tanda. Tapi karena dia dekat, ya silakan saudara bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan, apakah pergumulan saya, keinginan saya ini sesuai dengan kehendak-Mu? Sebab dalam berdoa ada 3 hal yang akan kita alami. Pertama, dijawab Tuhan, saat itu juga. Sering kita sebut mukjizat. Kedua, ditunda Tuhan. Jarang kita menyebutnya itu mukjizat, tapi kita bersyukur biasanya kalau sudah terjadi. Yang ketiga, Tuhan tolak karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak sesuai dengan firman-Nya. Nah, itu dari saya, pencerahan dari saya. Terima kasih atas waktunya Bu Mimi, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Gembala Bakti Segal. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pak Reples, masukannya Pak. Bapak Gembala Reples. Mic-nya dibuka Pak, mic-nya mesti di-mute Pak. Ya, baik, makasih Bu Mimi. Bu Mimi, terima kasih. Ya, kalau masukan dari saya tentang tanda, boleh saja minta tanda, ya. Tapi tanda ini bukan doktrin, lebih kepada kebutuhan, ya. Jadi kalau siapa tadi minta tanda yang di Alkitab, itu yang bahayanya ialah ketika pengalaman itu jadikan doktrin, itu yang paling bahaya. Ya, jadi boleh kita minta tanda kalau memang Tuhan, kalau kita minta kepastian dari Tuhan dan kita membutuhkannya, Tuhan pasti akan memberikan. Ya, tapi kalau itu menjadi gaya hidup kita, ya segala sesuatu minta tanda itu yang berbahaya. Ya, jadi itu lebih kepada kebutuhan kalau menurut saya, ya. Jadi lebih kepada kebutuhan. Kalau sudah pengalaman jadi doktrin, itulah awal kesesatan. Ya, itu awal kesesatan. Kalau semuanya harus tanda, semuanya harus minyak, semuanya harus segala. Kalau sudah harus itu sudah berbahaya. Ya, karena Tuhan bekerja itu dinamis, tidak satu pola. Yesus bisa menyembuhkan orang hanya dia ngomong saja. Bisa dia tumpang tangan, bisa dia pakai tanah, bisa dia pakai ludah, ya. Tapi bahayanya kalau ya, ada Petrus pakai bayangan, Petrus pakai sapu tangan, boleh pakai apa saja. Tapi kalau sudah harus, nah itu yang bahaya. Oh, kalau kamu sembuhkan orang harus pakai bayangan, nah itu bahaya. Itu pengalaman jadi pengajaran, pengalaman jadi doktrin. Jadi setiap orang boleh saja sesekali menurut kebutuhan. Ya, kalau nggak ada minyak, kenapa tidak pakai air? Kalau tidak ada pakai air, Yesus pakai tanah, pakai ludah dan lain sebagainya, dan itu tidak ada satu pola. Ya, jadi dalam melihat firman Tuhan kita boleh angkat pengalaman siapa saja, ya, tapi tidak boleh dijadikan doktrin. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Mimi. Terima kasih Pak Reples Panjangan, Bapak Gembala. Ya, terima kasih. Nah, masukan dari Pak Andoko Pinata Cenghan dari Jambi, Pak. Saya tambah sedikit ya. Bagi saya titik beratkan kepada iman, ya. Ketika itu iman tanpa perbuatan adalah mati juga, ya. Ketika kita tidak percaya Tuhan, saya melihat kita akan goyah ketika tidak ada tanda mujizat. Ya, berarti kita orang-orang yang tidak memiliki iman pada Allah. Allah berkuasa yang tadi dibilang penjelasan, dia bisa pakai segala cara untuk menyatakan. Tapi problemnya yang tadi, persoalan orang yang tidak memiliki iman selalu meminta tanda itu. Ya kan? Tanda-tanda mujizat. Nah, bagaimana dengan kalau tidak mujizat? Berarti dia bisa menyangkal.
Ya, kita lihat bagaimana Daniel menjawab tentang Nebukadnezar ya. Dia bilang saya tidak akan menyembah patung yang raja buat ya. Walaupun nanti Allah yang kupercaya tidak akan berbuat sesuatu bagi saya, tetapi saya percaya Allahku bakal akan menolong saya. Kan itu iman. Ya. Jadi kalau hikmat yang tadi bilang seperti Raja Salomo dalam memimpin umat yang besar, dia butuh satu kerendahan hati, penuh hikmat, yang butuh bantuan Tuhan untuk dia memimpin dia. Keperluan dia ya. Tapi kalau toh itu Tuhan tidak kasih, pasti penyertaan Tuhan. Tadi firman tadi bilang kita mengimani apapun tahun 2022 ada masalah, Allah menyertai kita. Tetap Immanuel. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Martin Manungga ya, terima kasih. Nah, Bapak Andoko Winata dari Jambi, gimana Pak masukannya? Ya, terima kasih Bu Mimi. Seperti tadi saya menyambung Pak Raffles Mandiangan ngomong, semua itu Tuhan yang berbuat. Ya. Karena Tuhan berbuat selalu tidak ada yang sama, Tuhan bisa apa aja. Ya, amin. Maka Yesus berbuat semua tidak ada satu doktrin apapun. Karena Yesus berbuat itu bukan Yesus. Yesus bilang dengan muridnya, apa yang kukatakan kepadamu dan apa yang kulakukan adalah Bapa yang katakan dan Bapa yang perintahkan, maka Yesus lakukan. Nah di Yohanes 14 ayat 10 juga, aku dan Bapa dalam aku. Apa yang kukerjakan bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang di dalam aku yang mengerjakannya. Amin. Amin. Nah, jadi ini yang harus kita hubungkan, maka Yesus datangkan sebagai terang. Amin. Maka di Matius 5 kita ini juga terang. Di mana kita terang? Karena di dalam diri Yesus itu ada Bapa itu sendiri. Maka Yesus adalah terang karena Bapa itu terang. Nah, di dalam diri kita juga ada Roh Allah dari Tuhan. Maka kita juga terang. Maka Yesus juga bilang kita terang. Amin. Kamu adalah terang dunia di Matius 5 ayat 14. Nah, jadi inilah poinnya bagaimana kita mau menyatu, mendekatkan, berhubungan intim seperti tadi yang Bapak di depan yang ngomong, kita hubungan intim dengan Tuhan. Ini harus dilakukan. Kita berbicara dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Nah, inilah Yesus datangnya di Natal ini, dia memberikan contoh bagaimana dia membayar mahal untuk kita, menebus kita dengan tubuhnya. Dia disalib, membayar harga mahal. Nah, Yesus bilang di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan. Supaya kita karena kita ini segambar dengan Bapa, segambar secara roh, segambar dengan Yesus secara jasmani. Kita diajarkan untuk bagaimana kita menyembah, menyerahkan, bukan penyembahan perpuluhan buat sulung di gereja, tapi tubuh kita persembahkan. Yesus mempersembahkan dirinya. Maka ditulis di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga bagi orang yang percaya tidak binasa, memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Nah, Yesus lewat jalan itu Sakius sudah tahu. Tapi Sakius mendahului, tapi kalau mendahului kenapa Sakius memanjat pohon? Sakius ceritanya pendek. Berarti yang dia mendahului di depannya masih banyak orang. Iya. Cuma hati Sakius itu luar biasa, rindu dengan Tuhan Yesus. Dia manjat pohon sehingga Yesus melihat pada orang banyak, Yesus tidak melihat orang banyak. Yesus melihat ke atas, cuma Sakius punya kerinduan. Beda dengan 10 penyakit kusta di Lukas 17 itu. 10 penyakit kusta, Yesus perintahkan mereka lakukan. Begitu mereka lakukan, tapi belum sampai kepada imam, mereka sudah tahir, sudah sembuh. Tapi hanya 1 orang yang kembali. 9 mengalami mukjizat, tidak ingat kepada Yesus untuk kembali
berhubungan dengan Yesus. Hanya satu orang Samaria, orang asing. Luar biasa. Nah, inilah kedatangan Tuhan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan kita, menebus dosa. Keselamatan ini harus kita lakukan, kita kerjakan. Karena iman tanpa tindakan adalah nihil. Yes. Jangan kita anggap kita udah ditebus, kita udah enak-enak aja. Kita udah memperoleh keselamatan ini harus kita lakukan. Supaya kita betul-betul dimerdekakan. Ya. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Kasih. Terima kasih Pak Andoko Winata dari Bapak Oi Cheng Han dari Jambi. Terima kasih semuanya. Kita kembalikan lagi ibadahnya kepada layanannya selanjutnya. Koordinator. Terima kasih Pak. Terima kasih, jawabannya cukup bagus. Semuanya hamba Tuhan yang menjawab cukup bagus. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini memberi jawaban yang cukup bagus. Cuma saya tanya lagi satu kali aja, cuma sederhana, jawabannya pendek. Supaya bisa ada interaksi di Zoom ini. Apa Gideon itu Bu Mimi kan nurut sama Tuhan. Dia yakin sama Tuhan. 350 orang lawan ribuan orang, akhirnya dia menang. Ya betul-betul dipakai Tuhan. Tapi kenapa akhir hidup Gideon kok seperti itu ya Bu Mimi? Dia sudah tahu bahwa dia pada waktu ditobatkan oleh Tuhan, dia membuang segala macam berhalanya ayahnya, dia berani. Dia tahu itu berhala dirubuhkan semua, tapi akhir hidupnya dia sendiri kok mendirikan suatu misbah lagi yang membuat orang nanti bisa menyembah sesuatu yang tidak baik. Itu kenapa? Diselidiki dari sudut apa? Kenapa kok sampai gitu Gideon? Padahal Gideon begitu tahu Tuhan itu menyertai dia. Itu Pak Bu Mimi, pertanyaan saya, kenapa kok bisa begitu? Itu pertanyaan saya. Tuh. Terima kasih Pak Leman Andoko, karena setiap kita diberikan Tuhan free will untuk memilih. Terima kasih. Sedikit saya bawa kesaksian ini untuk mengatakan Yosua 1 ayat di pasal 1. Ketika Tuhan berkata kepada Yosua, siaplah diri memimpin bangsa ini karena Musa telah meninggal. Engkau dipersiapkan. Siap dan tidak siap jalan Tuhan. Ya kan? Persoalan yang tadi dia bilang, apakah bergaul dengan Tuhan atau tidak. Kalau tidak bergaul dengan Tuhan, pasti sia-sia kan? Mengalami tantangan. Demikian Yosua pada saat itu, dia mengandalkan, menjalankan perintah Allah. Memperkatakan Tuhan. Kan itu. Jika kamu tidak hidup di luar Tuhan, pasti kamu mengalami persoalan. Tetapi jika engkau taat pada perintah Tuhan, pasti penyertaan Tuhan ada. Nah, itu yang Yosua. Ya, dari kitab Yosua pasal 1. Kira-kira itu yang saya menangkap di sini ya, teman-teman di situ. Bahwa pertanyaan tadi memang dikatakan, kenapa harus begitu? Apakah Gideon hidup dalam ketaatan kesetiaan pada Allah, perintah Allah atau tidak? Kalau dia tidak persekutuan dengan Tuhan, akan mengalami hal-hal demikian. Tapi kembali ke Yosua, kita lihat ketika perintah Tuhan kepada siaplah, siap dan tidak siap, penyertaan Tuhan pasti. Tetapi ketika tidak hidup dalam perkataan Tuhan, pasti persoalan. Terima kasih Tuhan. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Gembala Martin Manoga. Terima kasih, Tuhan berkati. Nah, ini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Amin. Terima kasih Ibu Evangelis Mimi dan Bapak Gembala semuanya untuk setiap firman-Nya dan tanggapannya. Kita akan masuk doa syafaat ya. Saya minta ini, Ibu Pungki bisa ya doa syafaat untuk anggota yang hadir malam ini ya. Terus doa syafaat berikutnya untuk bangsa dan negara,
keamanannya dan untuk para hamba Tuhan. Saya minta tolong Ibu Neneng. Siap, Bu. Siap. Ya, terima kasih. Silakan, Ibu. Mari, Bu Bungki. Kita berdoa. Untuk berkat yang Kau sudah berikan kepada kami Tuhan, berkat yang luar biasa, firman-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan kami, membangkitkan kami, mengucap syukur Tuhan. Kau urapi hamba-Mu terus, Kau pakai Tuhan Ibu Mimi Tuhan sebagai alat-Mu untuk memberitakan Injil, untuk mewartakan apa yang menjadi tugasnya, bahwa kita semua adalah penjala manusia. Amin. Yesus, biar Engkau memberikan hikmat marifat, Engkau tambah-tambahkan kepada Ibu Mimi, supaya lebih dan lebih lagi memberkati sesama Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami boleh menerima berkat-Mu yang luar biasa, dan persekutuan pada malam hari ini sungguh luar biasa bagi kami Tuhan, karena kami boleh saling berbagi, kami boleh saling memberkati. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Dan kami akan berdoa untuk masing-masing kami Tuhan. Mari Tuhan, terima kasih kehadiran-Mu, lawatan-Mu dalam Zoom ini Tuhan. Meskipun kami melalui Zoom Tuhan, ruang Zoom, tapi Engkau hadir, Engkau melawat kami, sehingga kami juga menerima berkat-Mu di dalam kebutuhan kami sehari-hari Tuhan. Mari Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melihat kami, memandang kami Tuhan. Engkau berkati terus hamba-Mu Ibu Mimi dan keluarganya Tuhan, untuk sebagai alat-Mu, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan Tuhan, hikmat marifat yang berasal dari Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami memberkati Bapak Handoko Winata Tuhan, mari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan, kesehatan, materi, apapun yang menjadi kebutuhannya Engkau yang memperhatikan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang Immanuel Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keluarganya Tuhan, mari Tuhan terus Kau pakai hamba-Mu ini juga Tuhan sebagai alat-Mu yang luar biasa, sebagai garam dan terang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memberkati Bapak Raffles. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Engkau hadirkan beliau untuk menerima berkat-Mu hari ini melalui Zoom ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Bukan suatu kebetulan kalau Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Karena malam hari ini tidak seperti biasanya Tuhan. Melimpah, berkat-Mu Engkau limpahkan bagi kami yang hadir dan melimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Seluruh keluarganya Tuhan, mari Engkau berkati untuk Pak Raffles Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan, kesehatannya Tuhan, semua ada padamu Tuhan. Engkau memberikan pada keluarga Bapak Raffles. Terima kasih Tuhan. Juga kami memberkati Ibu Lydia Lalang Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang begitu setia Tuhan. Pagi, malam Tuhan. Terus bersama-sama Engkau di dalam Zoom ini Tuhan. Terima kasih Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Bagi keluarganya, bagi sesama Tuhan. Kesehatannya Tuhan. Oh, kebutuhannya Tuhan, Engkau yang mengetahui Tuhan. Engkau yang memiliki kebutuhannya, memiliki keadaannya Tuhan. Dan terima kasih, Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau terus bersama-sama dengan Ibu Lydia, bersama keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memberkati Ibu Liviana Tuhan. Adik kami Liviana ini Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Apa yang dialami dunia Tuhan, Engkau maha mengetahui Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhannya. Terima kasih Tuhan di dalam bekerja, di dalam kegiatannya, kesetiaannya, menghadiri firman-firman yang ditaburkan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terus pakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk terang bagi sesamanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarganya semuanya Tuhan. Kalau Liviana, adik kami ini sudah tidak ada mamanya, tapi dia ada mama Ruth yang menjadi mama rohani Tuhan. Mari Tuhan juga berkati Ibu Ruth ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Liviana tidak sendiri, ada Engkau. Dia tidak sendiri. Terima kasih Tuhan.
kesehatannya terus Engkau pulihkan Tuhan. Terima kasih. Juga untuk Bapak Liman Handoko Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkatinya. Engkau pakai terus Bapak Liman ini sebagai alat-Mu yang luar biasa Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang memberkati kami dengan cuma-cuma. Hamba-Mu yang memberkati kami dengan setia. Hamba-Mu yang memberkati kami dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih. Karena Engkau sudah memberkati terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Dan terus pakai dan terus pakai Tuhan. Sebagai alat-Mu Tuhan. Bukan hanya dari menjadi garam dan terang saja. Tapi menjadi sinar kemuliaan-Mu akan nyata padanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Keluarganya mari Engkau urapi. Keluarganya Tuhan mari Engkau berkati semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memberkati Bapak Martin Tuhan. Oh terima kasih Tuhan kesetiaannya juga Tuhan. Engkau pakai terus Tuhan. Dalam menanggapi firman-firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Sehingga semua ini membuat sesuatu yang menumbuhkan imannya, menguatkan imannya. Dan ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati Bapak Bakti. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Dia juga hadir malam ini untuk memberkati kami Tuhan. Terima kasih. Pakai terus Tuhan. Dimanapun Bapak Bakti berada. Dimanapun Bapak Bakti memimpin. Dimanapun dia melangkah. Mendapatkan tuntunannya untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Keluarganya juga Engkau jamah, Engkau urapi Tuhan. Engkau melihat kebutuhan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga untuk Bapak Evangelis Timotius Tuhan. Oh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak terkecuali Tuhan. Kami juga memberkati Bapak Evangelis Timotius Tuhan. Pakai dia dimanapun berada Tuhan. Di Zoom manapun berada. Di gereja-gereja mana. Engkau terus bersama dengan Bapak Timotius dan keluarganya Tuhan. Mari Tuhan. Pengurapan-Mu turun atasnya. Sehingga apa yang dia terima darimu bisa menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Doa yang sama Tuhan. Oh terima kasih Tuhan hamba-Mu yang satu ini Tuhan. Yang yakin menjadi saluran berkat bagi kami semuanya Bapak Hari Zakaria Tuhan. Mari Tuhan Engkau melihat keluarganya yang juga begitu setia. Anak-anaknya Tuhan, istrinya Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati terus Tuhan. Dan berikan juga kesabaran, berikan juga hikmat marifat dan semuanya Tuhan yang berasal dari Engkau. Sehingga Pak Hari akan menjadi anak-Mu yang berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga untuk hamba-Mu di dalam HP Galaxy A10 Tuhan, mari Tuhan Kau berkati siapapun dia Tuhan, berkati dengan cara-Mu berlimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau hadirkan di tempat ini untuk juga menerima berkat-Mu yang luar biasa. Kami juga memberkati Bapak Herman. Oh Tuhan Yesus, dia juga malam ini hadir untuk menerima berkat-Mu. Berkat yang Engkau curahkan dengan cuma-cuma. Terima kasih Pak Brahmana Tuhan, Pak Herman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau pakai dia Tuhan. Dia akan terus mendengarkan firman Tuhan dan bahkan akan menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh karenanya kami butuh pengurapannya Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan untuk Pak Herman dan keluarganya. Urapi semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh malam ini luar biasa Tuhan. Juga untuk Ibu Neneng Tuhan. Terima kasih kesetiaan Ibu Neneng Tuhan. Bukan sekali dua kali hamba bertemu. Kami berjumpa. Tapi Ibu Neneng juga menjadi saluran berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, Engkau melihat keluarganya. Engkau memilih keluarganya Tuhan. Biar bukan hanya Bu Neneng saja yang menjadi berkat, tapi juga keluarganya Tuhan. Apapun yang dilakukannya berhasil. Bersama Tuhan. Usahanya juga berhasil Tuhan. Karena ada tangan-Mu yang menopangnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat yang Kau limpahkan bagi Bu Neneng. Juga kesehatannya Tuhan. Terima kasih. Juga untuk Ibu Shirley Rose. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati Ibu Shirley Rose. Engkau yang maha mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya, kesehatannya. Engkau berikan kekuatan. Juga Engkau berikan berkat-berkat yang melimpah yang berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hikmat marifat juga melingkupi Ibu Shirley Rose Tuhan. Terima kasih. Juga kepada Bapak Brahmana. Oh Tuhan, mari Tuhan. Pak Brahmana sendiri. Oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua hadir. Memberkati kami percaya, sungguh kami mengaminkan, mengimani Engkau juga memberkati keluarga Bapak Brahmana ini Tuhan. Kau memakai alat baginya Tuhan.
Engkau yang menyempurnakan apa yang menjadi kebutuhannya, Engkau yang menyempurnakan apa yang menjadi kebutuhannya, Engkau yang mencukupkan, Tuhan. Sehingga Bapak Brahmana bisa berdiri tegak karena ada Engkau. Terima kasih Tuhan. Semua itu berlangsung bisa berjalan karena atas perkenananmu yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak. Bersamamu kami berhasil, bersamamu kami sukses, bersamamu kami menjadi dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kami tidak mencuri kemuliaan-Mu, tapi Engkau memberikan kemuliaan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk Bapak Binhat. Oh Tuhan Yesus, Engkau melihat hamba-Mu ini Tuhan. Siapapun dia Tuhan. Hamba tidak mengenalnya, belum mengenalnya, tapi Engkau yang sudah mengenalnya. Engkau lebih mengetahui, lebih mengenal sebelum dia ada. Terima kasih Tuhan. Berkat yang luar biasa Engkau curahkan juga bagi hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus pakai terus Tuhan. Memberkati dia di manapun berada. Juga untuk Bapak Handoko Winata. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memakai hamba-Mu ini dengan luar biasa Tuhan. Amin. Dan biarlah hamba-Mu memberkati kami bukan sekali, 2 kali ini saja, tapi terus dan terus akan menjadi berkat bagi kami. Amin. Terima kasih juga Tuhan untuk Ibu Maria Frisda. Oh terima kasih Tuhan. Engkau melihat keadaannya. Engkau melihat apa yang menjadi kerinduannya. Engkau melihat apa yang menjadi angan-angannya Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikan Tuhan. Tuhan, rinduan yang diselesaikan bersamamu. Semuanya itu akan menjadi berkat bagi sesama. Keluarganya, mari Tuhan berkati. Ibu Marisa dan keluarganya. Ibu Sani-Sani Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kehadiran anakmu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau terus memakainya Tuhan. Biar Sani-Sani saudari kami ini untuk terus anak Tuhan yang terus setia mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang Kau limpahkan kasih-Mu. Ibu Enang puji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kehadirannya yang setia di dalam New Life ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, apa yang dilakukannya, biarlah itu semua hanya menyenangkan hati-Mu. Apa yang dirasakan, kelemahan tubuh, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau melihat kondisinya Tuhan. Engkau pulihkan. Sehingga dia bisa melayani Engkau lebih dan lebih. Sehingga dia mampu melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan kami percaya, kami beriman kepada-Mu. Ibu Endang yang menjadi alat-Mu, yang menjadi hamba-Mu sebagai pemimpin pujian. Mari Tuhan, terus urapi Tuhan. Supaya memperoleh hikmat daripada berasal dari Engkau saja. Apapun yang dilakukannya, mendapat Tuhan. Mendapat jamahan dari Engkau Tuhan. Sehingga dia akan menyenangkan hati-Mu selalu Tuhan. Kami butuh tangan-Mu yang perkasa, kami butuh tangan-Mu yang berlubang paku Tuhan. Kami butuh wajah-Mu yang Engkau turunkan bagi kami Tuhan. Wajah-Mu yang bersinar menghadap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk Ibu Angelika. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jamah semua yang melihat ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu Mawarti. Oh Tuhan Yesus. Siapakah dia Tuhan? Engkau sudah mengetahui. Mereka yang sah. Engkau yang mengetahui apa yang menjadi Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Juga Tuhan. Jamah dia Tuhan. Jamah dia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Ini juga anak-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Yang memperhatikan anak-anak-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Ibu Angelika dalam tangan-Mu Tuhan. Supaya apa yang dilakukannya hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan apa yang dialaminya darah Yesus. Dalam nama Yesus ya Papa kepada dalam pengurapannya turun atas
Terima Tuhan dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih lawatanmu, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes, thank you God, thank you God, thank you God. Lawatanmu turun atasnya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Juanimbo, oh Tuhan Yesus. Mari Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan. Ini juga hamba-Mu yang selalu Engkau pakai dimanapun beliau berada. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah melawatkan satu persatu semuanya Tuhan. Juga termasuk Bapak Juanimbo Tuhan, anaknya Tuhan. Terus Tuhan melawat. Pakai dia sebagai alatnya juga Tuhan. Kami semuanya siap untuk menjadi alatnya. Kami semuanya siap untuk memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu Tuhan. Biar kami sanggup, biar kami mampu. Terima kasih Tuhan berkat-berkat yang sudah Engkau curahkan bagi kami semua. Kami semua Tuhan. Baik yang hadir pada malam hari ini, maupun yang tidak sempat hadir, maupun yang belum pernah hadir, yang Engkau tunjuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati kami. Sudah memberkati kami. Dan berkat-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Dan sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom, haleluya. Saya sambung doa ini. Bapak, terima kasih buat malam hari yang indah ini. Di mana banyak hal yang sudah kami renungkan bersama dan banyak hal kami pahami dan kami pelajari lewat kelahiran-Mu datang ke dunia ini, Bapak. Engkau datang bagi kami untuk memberi pengharapan, memberi sukacita, membawa pembebasan dan juga memberikan kami damai, membawa damai bagi kami, Bapak. Terima kasih untuk semuanya, Bapak. Terima kasih untuk semua renungan firman yang malam hari ini kami pahami dan kami mengerti, Tuhan. Kami percaya semuanya ini, Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Engkau mengingini hidup kami seturut kehendak-Mu, Bapak. Ampuni dosa, salah, dan pelanggaran yang kami buat di hadapan hadirat-Mu sepanjang hari ini, Tuhan. Bahkan baik itu kami sadari maupun tidak, baik kami sengaja maupun tidak. Ya Tuhan, nama kami. Dan mulut kami, Tuhan. Biar lewat rangkaian doa yang sudah kami panjatkan, hamba-Mu menyambung kembali, Bapak. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan, atas anugerah yang diberikan dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus Engkau mengurapi kami, Engkau mendengar seru doa kami kepada Engkau, dan pengharapan kami tidak akan menjadi sia-sia. Hidup kami bukan karena melihat, tetapi karena kami percaya bagaimana iman seorang perwira Kapernaum yang mengimani Tuhan, dia percaya bahwa Allah, bahwa Yesus sanggup merubah keadaan buruk menjadi yang baik, membuat yang tidak ada menjadi ada dengan cara-Mu. Mari Roh Kudus, malam hari ini kami berdoa bersatu hati, bersepakat menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia sampai ke daerah, bahkan pemerintahan kami Tuhan, mulai dari Pak Presiden kami Tuhan, biar Engkau mengurapi Pak Presiden kami untuk mampu memimpin, mengatur negara ini Tuhan, biar negara saat ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi garda terang, boleh menjadi contoh bagi negara-negara lain. Dan biarlah bangsa Indonesia boleh bangkit menurut kehendak-Mu Tuhan. Biarlah api Roh Kudus-Mu tetap menyala-nyala di bangsa ini Tuhan. Sehingga setiap orang yang tinggal di bangsa ini Tuhan boleh merasakan harapan yang besar yang Kau berikan, yang Kau tawarkan kepada dunia. Mari Roh Kudus, malam hari ini juga kami menyerahkan Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang ada, baik di dalam Zoom ini Tuhan, baik dimanapun mereka berada, yang Kau pakai, Engkau utus menjadi martir bagi Engkau, menjadi alat perpanjangan lidah, perpanjangan percayakan Tuhan. Engkau perlengkapi dengan hikmat, perlengkapi dengan pengetahuan akan firman-Mu Tuhan, roh kerendahan hati yang mereka miliki, yang Kau ajarkan Tuhan. Artinya kesederhanaan Tuhan, untuk berani berbagi, untuk berani memperlengkapi, untuk berani mengutarakan isi hati-Mu buat orang-orang yang belum mengenal akan Engkau. Engkau punya cara memperlengkapi kami sebagai alat yang Kau percayakan saat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun keadaan kondisi kami mampu mengucap syukur juga karena kasih karunia anugerah yang begitu luar biasa yang Kau berikan bagi kami sebagai alat, sebagai hamba-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun namanya gelar kami Tuhan, Engkau tidak pernah melihat latar belakang, tidak pernah melihat gelar kami, tetapi Engkau melihat isi hati kami yang tulus.
isi hati kami yang selalu melekat, isi hati kami yang memiliki kerendahan hati yang Kau ingini Bapa. Bukan sehebat apapun kami Bapa, kami percaya Engkau juga tidak pernah melihat pelanggaran masa lalu kami, tetapi kami ingin melihat pertobatan kami yang sesungguhnya, pertobatan yang sungguh-sungguh Bapa. Mari Roh Kudus malam hari ini Tuhan, biar Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu Tuhan, yang dimanapun mereka berada saat ini, juga jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Engkau yang banyak di luar sana Tuhan, teristimewa Bapa. Banyak jiwa-jiwa yang ada di luar sana, baik di pedalaman, pelosok, pedesaan, dan juga di lorong-lorong, dan juga di pesisir-pesisir saat ini yang belum sempat mengenal akan firman-Mu. Berikan kesempatan untuk mereka boleh mengenal akan Engkau Tuhan. Engkau punya cara untuk datang kepada mereka. Engkau punya cara untuk membawa mereka untuk mengenal akan Engkau satu-satunya kebenaran dan hidup. Dan mari Roh Kudus saat malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat orang-orang yang mengalami bencana, baik itu gunung meletus dan tanah longsor, bahkan bencana-bencana yang lain yang ada di seluruh tanah air. Biarlah lawatan kuasa-Mu, anugerah-Mu turun atas mereka Tuhan, agar mereka punya pengharapan Tuhan kepada Engkau, agar mereka saat ini tahu bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Mari Tuhan Yesus, bagi mereka yang belum mengenal akan Engkau, berikan kesempatan mereka mengenal akan Engkau Tuhan. Kami berdoa menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik mereka yang kehilangan harta benda milik mereka, rumah tempat tinggal mereka Tuhan. Engkau punya cara untuk menolong mereka Tuhan. Kami percaya Engkau melayangkan pandangan-Mu atas mereka. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah, mengurapi mereka, memberikan penghijauan kepada mereka. Lewat tangan-tangan orang-orang dermawan yang Engkau pakai sebagai alat-Mu Tuhan untuk menolong mereka saat ini. Mari Tuhan Yesus, orang-orang yang kehilangan tempat tinggal ini Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada mereka untuk mampu melewati hari-hari ini Bapa. Mari Roh Kudus, karena kami percaya Engkau datang ke dunia, mengajarkan, memberikan kepada contoh teladan tentang artinya berbagi, berani berbagi. Bukan di tengah kemiskinan kami tidak berani Tuhan, tetapi di tengah kemiskinan kami, kekurangan kami mampu berbagi, melihat orang-orang yang mengalami kekurangan sandang pangan dan papan di luar sana Bapa. Mari Roh Kudus, biarlah jiwa-jiwa ini dimenangkan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa ini diberi kesempatan untuk mengenal Engkau. Mari Tuhan Yesus, saat malam hari ini kami bersepakat bersatu hati. Biarlah lawatan kuasa-Mu turun atas semuanya Bapa. Amin. Apapun kami ada di ruang Zoom ini Tuhan, biarlah kami saling melengkapi, saling mengisi, saling menguatkan, saling mendorong, dan saling melengkapi. Bahkan Zoom-Zoom yang lain Tuhan, tidak ada pertikaian, tidak ada persaingan Tuhan, tetapi kami saling melengkapi satu dan yang lain. Zoom ini Tuhan, biarlah Engkau ingin kami semua Tuhan untuk saling berbagi, memberi berkat pada setiap orang yang mau mendengarkan, memberi berkat setiap orang yang rindu, haus, dan lapar akan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan malam hari ini Tuhan menjadi malam hari yang indah bagi kami untuk boleh bersekutu di tempat ini Bapa. Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Di malam hari ini sebelum kami istirahat tidur, membaringkan tubuh kami dari jerih lelah kami. Kami percaya Tuhan Engkau mengurapi kami, Engkau mengirimkan malaikat surgawi-Mu untuk berjaga-jaga atas hidup kami, atas rumah tempat tinggal kami, dimanapun kami berada dan siapapun kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Seruan kami malam hari ini, biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Pada host. Terima kasih.